Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi dari jurusan akuntansi prodi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen budaya tentang 10 definisi budaya menurut para ahli. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini 10 definisi budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herkovits mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Yang kedua, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana mendefinisikan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi dari cara berpikir. Yang ketiga, menurut Mangun Sarkoro, kebudayaan adalah segala yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian menurut ahli Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Yang kelima, menurut Sulaiman dan Sumardi dan Selo Sumarjan, dia menerangkan bahwa suatu kebudayaan merupakan sebuah atau hasil karya cipta dan rasa masyarakat. Suatu kebudayaan memang mempunyai hubungan yang amat erat dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Yang keenam, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala penyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketujuh, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, dia mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Nah, yang ke-8, Edward Spranger, kebudayaan adalah segala bentuk atau ekspresi dari kehidupan batin masyarakat. Sedangkan perbedaan ialah perwujudan kemajuan teknologi dan pola material kehidupannya. Yang ke-9, Jojo Dinogoro, pada tahun 1998, kebudayaan adalah daya dari budi yang merupa cipta, karsa, dan rasa. Nah, yang terakhir, yang ke-10, Nostran mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut. Selanjutnya, analisa dari definisi tersebut adalah dari ke-10 definisi menurut para ahli di atas mengenai budaya ialah suatu cara yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya
turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi-definisi budaya tersebut. Kemudian persamaan dan perbedaan budaya menurut para ahli. Nah, menurut Andreas Epping dan Nussbaum, di sini saya mendapatkan persamaannya adalah terletak pada kelompok yang menjelaskan tentang keberagaman sosial budaya. Terus perbedaannya dari Andreas Epping lebih cenderung mengandung nilai dan norma kebudayaan. Sedangkan menurut Nostran, dia lebih menekan sikap dan kepercayaan terhadap kebudayaan tersebut. Kemudian yang kedua, Linton dan Dr. Anders Muhammad Hatta. Persamaannya sama-sama membangun pola hidup dan perilaku masyarakat terhadap budaya. Terus perbedaannya, Linton lebih ke arah membangun pola perilaku pada masyarakat tertentu atau sebagian. Sedangkan Muhammad Hatta lebih ke masyarakat luas atau bagi suatu bangsa. Terus resume dari definisi budaya menurut ahli. Nah, budaya adalah suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Budaya merupakan manifestasi dari cara berpikir. Budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Budaya sendiri mengandung seluruh pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Budaya adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Budaya merupakan segala bentuk atau ekspresi dari kehidupan batin masyarakat. Budaya adalah daya yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Budaya adalah sebagai sikap dan kepercayaan cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa banyak sekali budaya yang dijelaskan oleh para ahli yang kita ketahui, baik itu dari budaya politik, budaya keagamaan, adat istiadat, bahasa, dan budaya lainnya. Sekian dan terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.